Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita seluruhnya, atas curahan nikmat dan nikmatnya kepada kita seluruhnya, sehingga di malam hari yang indah ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangka kita mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini beliau bersumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, andai kata kalian melihat apa yang saya lihat, maka pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena besarnya perkara ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menguatkan bahwa perkara ini adalah sebuah perkara yang teramat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, demi yang jiwaku di tangannya, andai kata kalian bisa melihat apa yang saya lihat, maka niscaya pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian segera sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau lihat? Maka perhatikanlah adik-adikku sekalian, betapa antusiasnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah ilmu. Mereka tidak mau terlewatkan satupun ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mereka menunggu-nunggu, mencari-cari tahu sebuah ilmu-ilmu besar, perkara-perkara besar yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera mereka tanyakan, ya Rasulullah, apa yang engkau lihat? Sehingga perkara itu ketika kami ikut melihatnya, kami akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku melihat surga dan neraka.
Maka perhatikanlah adik-adikku sekalian, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Maka ini adalah salah satu bukti bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tinggal menunggu para penghuninya. Jadi surga dan neraka itu tinggal menunggu penghuninya karena dia sudah ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata kalian bisa melihat apa yang saya lihat itu, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bagaimana tidak adik-adikku sekalian? Bagaimana kita bisa tertawa dan bagaimana kita bisa berhura-hura? Andai kata kita sudah pernah melihat surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terbetik dalam hati. Sangat nikmat surga itu. Sehingga kita pun takut jangan sampai kita tidak termasuk penghuni-penghuninya. Kita pun akan khawatir, kita pun akan sedih jangan sampai kita ini tidak termasuk dari penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan andai kata kita bisa melihat neraka yang gejolak apinya itu menyala-nyala, yang di neraka itu api makan api, maka kita akan senantiasa ketakutan jangan sampai kita termasuk dari penghuni neraka itu, wal iyadu billah. Sehingga perkara ini membuat kita tidak sempat untuk tertawa, bahkan kita akan menangis dengan tangisan yang banyak. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, pergi dan tengoklah surga." Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan segala macam kenikmatan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang akan menghuni surga itu. Maka Jibril pun segera mendatangi surga dan melihat betapa indahnya surga itu, betapa menggiurkannya surga itu. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh tidak ada satu orang pun yang mendengar tentang surga ini kecuali pasti dia ingin masuk ke dalamnya. Dia pasti mau masuk ke dalam surga." Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun menghiasi surga dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian dan cobaan, berbagai macam kesulitan-kesulitan untuk berjalan masuk ke dalam surga itu. Allah Subhanahu wa taala hiasi jalan-jalan menuju surga itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sangat berat ujian dan cobaan seseorang kalau mau berjalan masuk ke dalam surga. Sangat berat. Sebagaimana ujian dan cobaan yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka digoncang dengan berbagai macam goncangan. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menghiasi surga itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala pun kembali perintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, lihatlah jalan-jalan menuju surga itu." Maka segera Jibril pergi melihat jalan menuju surga. Maka setelah itu Jibril pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, sungguh saya khawatir tidak ada satu manusia pun yang akan masuk ke dalam surga. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surga karena hebatnya ujian dan cobaan yang menjadi hiasan-hiasan surga itu." Oleh karena itu adik-adikku sekalian, sangat butuh kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang
jalan-jalan menuju surga. Sangat kita butuhkan. Karena kenapa? Mustahil kita bisa masuk surga kalau kita tidak mengetahui jalan-jalan masuk ke dalam surga. Sangat kita butuhkan jalan menuju surga itu, ilmunya. Bagaimana kita bisa menapaki jalan menuju surga? Bagaimana kita bisa berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu jalannya, kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu petunjuknya. Oleh karena itu sangat perlu untuk kita memiliki ilmu tentang jalan menuju surga ini. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, setelah selesai Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga, kemudian diciptakan juga neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril alaihissalam, pergi dan tengoklah neraka. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk hiasan-hiasan para penduduk neraka. Maka segera Jibril melihat neraka, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, demi keagunganmu ya Allah, tidak ada satu orang pun yang mendengar tentang neraka ini kecuali dia pasti benci untuk masuk ke dalam neraka. Pasti tidak ada satu orang pun yang mau masuk ke dalamnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun hiasi neraka ini dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, dengan berbagai macam keinginan-keinginan syahwat. Allah Subhanahu wa taala hiasi neraka ini dengan berbagai macam perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat manusia. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menghiasi neraka ini, diperintahkan lagi kepada Jibril, ya Jibril, tengok dan lihatlah hiasan menuju neraka itu, jalan menuju neraka itu. Maka Jibril pun segera melihat, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, sungguh saya khawatir tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos menghindar dari neraka. Saya khawatir mereka seluruhnya akan masuk ke dalam neraka. Karena hebatnya, karena dahsyatnya hiasan-hiasan menuju neraka itu, penuh dengan keindahan dunia, penuh dengan perkara yang diingini oleh syahwat manusia. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, saya ingin menekankan kepada kalian seluruhnya pada muqaddimah awal ini bahwa ketahuilah, sangat penting untuk kita mempelajari ilmu tentang jalan menuju surga dan ilmu tentang jalan untuk bisa kita menghindar dari neraka. Karena kapan kita tidak mengetahui ilmu ini adik-adikku sekalian, maka yakinlah kita tidak akan bisa selamat masuk surga dan kita tidak bisa selamat menghindar dari neraka. Pasti orang yang tidak memiliki ilmu untuk menghindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Sangat penting untuk kita mempelajari ilmu ini. Sangat penting untuk kita bisa memiliki ilmu ini. Bahkan ilmu ini adik-adikku sekalian, ilmu tentang jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jalan untuk menghindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini kalau mau kita nilai ilmu ini, itu nilainya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Nilai ilmu itu menunjukkan kita kepada jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kita agar kita bisa menghindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya lebih besar daripada dunia ini beserta seluruh isinya. Kalau kita mau menilai ilmu ini, bagaimana tidak? Surga itu adalah tempat kenikmatan yang sempurna. Surga itu adalah tempat kenikmatan yang tidak ada lagi kesusahan di dalamnya, tidak ada lagi kesedihan di dalamnya. Tidak akan ada orang yang bisa menangis di surga. Tidak ada orang yang menangis di surga, tidak ada orang yang bersedih di surga.
semua yang ada, fasilitas yang ada di surga itu membahagiakan penghuninya. Sehingga kalau kita bisa memiliki ilmu yang dapat mengantar kita ke dalam surga, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya lebih besar daripada dunia ini beserta seluruh isinya. Dunia ini bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun hebatnya, suatu saat pasti kita akan tinggalkan. Namun surga Allah tidak ada lagi hitungan waktu seseorang di dalamnya. Dia akan menikmati surga itu untuk waktu yang tidak bisa lagi dihitung, selama-lamanya. Demikian pula menghindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang membawa kita, yang bisa membuat kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, itu pun nilainya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Karena tidak ada nilainya dunia beserta isinya kalau kita berada di neraka. Mau diapakan itu? Mau diapakan itu? Mobil mewah, rumah mewah, harta mewah, berbagai macam penjaga-penjaga, berbagai macam, biarpun jutaan pengawal yang kita miliki, kalau kita nanti berada di neraka, untuk apa semua itu? Tidak ada anggarannya. Oleh karena itu adik-adikku, pahami ini agar kita bisa menjadi orang yang akan berbahagia nanti di akhirat. Kejar terus ilmu ini, cari terus ilmu ini, gali terus ilmu ini, agar kita betul-betul bisa berjalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah adik-adikku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi surga itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Berat, sulit jalan ke surga itu. Kita harus punya ilmu yang benar yang akan mengantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hiasan-hiasan menuju neraka itu Allah Subhanahu wa taala menghiasinya dengan berbagai macam keinginan syahwat, sehingga manusia itu sulit lolos dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Maka adik-adikku sekalian, senantiasalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita seluruhnya hidayah. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan jalan-jalan kita untuk kita bisa menapaki jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah rahasianya kenapa kita diwajibkan setiap solat. Tanpa kita membaca ini, maka tidak ada solat baginya. Siapa yang tidak membaca ayat ini, maka tidak ada solat baginya. Ihdinas siratal mustaqim. Allah mewajibkan kita baca ini setiap kita solat. Siapa yang tidak membaca ini, maka pasti solatnya tidak akan diterima. Karena ini adalah rukun dalam solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la solata bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus. Apa makna jalan yang lurus yang kemarin kita sudah sampaikan? Yaitu Islam. Jalan yang lurus adalah jalan yang dapat mengantar kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ridho Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan kita jadikan sebagai tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita sedikit, yakni kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, di mana dengan kita mengetahui bagaimana sejarah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sunnah-sunnahnya, apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, ini juga adalah termasuk jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana kaum musyrikin memperlakukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal mengikuti dakwah beliau. Bagaimana mereka menyiksa sahabat-sahabat yang sangat mulia ini. Bagaimana mereka memperlakukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang laki-laki maupun yang perempuannya. Kemudian kita lanjutkan pada seorang sahabat. Beliau penulis buku ini mengatakan, kami sebutkan pula di antara orang-orang yang masuk Islam kemudian mengalami siksa dari kalangan budak-budak wanita seperti An-Nadiyah dan anak perempuannya. Keduanya merupakan budak milik seorang wanita dari Bani Abduddar. Jadi dua sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ibu anak yang merupakan seorang budak. Dia berasal dari kalangan budak dan mereka pun mengalami siksaan demi siksaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus disiksa oleh majikannya dan kaum musyrikin karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun segera mengirim pertolongan untuk mereka. Setelah mereka mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala pun segera mengirimkan pertolongan untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk membeli semua budak wanita itu, ibu dan anaknya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun memerdekakannya sebagaimana ia memerdekakan budak-budak yang lain seperti Bilal, Amir bin Fuhairah dan Abu Fakihah. Namun ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini membebaskan begitu banyak budak-budak dari kalangan kaum muslimin, maka ayahnya yang bernama Abu Quhafah ini pun marah sambil berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak membebaskan budak-budak yang kuat? Kenapa engkau membebaskan budak-budak yang lemah dari kalangan wanita lemah?" Kata ayahnya, "Kenapa bukan seorang budak yang kuat yang dia bisa melindungimu dari mara bahaya? Kenapa bukan budak yang kuat yang dibebaskan supaya dia bisa menjadi pelindung untukmu?" Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun menjawab perkataan ayahnya ini. Beliau berkata, aku membebaskan mereka karena saya hanya mengharapkan wajah Allah. Sama sekali tidak mengharapkan sesuatu pun dari mereka. Saya tidak mengharapkan pertolongan mereka. Aku hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemuliaan akhlaknya ini dan ketinggian kekuatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ayat untuknya untuk memuji kehebatan dari kekuatan keimanannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, keikhlasannya. Allah Subhanahu wa taala pun gembirakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena keikhlasannya berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemuliaan dan memuji tentang keikhlasan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan tentang celaan terhadap musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala mencela para musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa'andzartukum naran talazza." Maka kami peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami ingatkan kalian wahai orang-orang yang membangkang. Kami ingatkan kalian wahai orang-orang musyrik. Kami ingatkan kalian wahai orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa." Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yaitu orang-orang yang paling besar penentangannya terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling besar penentangannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Mereka mendustakan apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan ayat ini, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu pun mengatakan dalam khutbahnya bahwa aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berkhutbah. Nabi berkata, "Aku memperingatkan kalian wahai manusia dengan neraka. Aku memperingati kalian wahai manusia dengan neraka." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati manusia ketika itu dengan keras, dengan suara yang besar, dengan penuh perhatian. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati sahabatnya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingatkan kepada mereka dengan suara yang sangat keras dan lantang, sehingga kata An-Nu'man bin Bashir, andai kata seseorang yang manusia yang berada di pasar-pasar, niscaya mereka akan mendengar suara-suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati sahabatnya tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati manusia tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata An-Nu'man bin Bashir, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan selendang di pundaknya, sampai-sampai selendang itu jatuh ke kakinya karena hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati manusia tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia tentang neraka yang akan mereka masuki kalau mereka tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian setelah itu An-Nu'man bin Bashir pun berkata dalam khutbahnya bahwa ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah seseorang laki-laki yang diletakkan 2 buah bara api di neraka di kedua telapak kakinya, yang dengan itu mendidihlah otak kepalanya." Maka perhatikan baik-baik adik-adikku sekalian, bagaimana pedihnya neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan nanti seorang laki-laki yang paling ringan siksanya di neraka, yang dia akan dipakaikan dari sendal bara api, yang dengan itu akan mendidih otak kepalanya. Betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia tentang neraka Allah Subhanahu wa taala ini, tentang siksa Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam hadis ini membuktikan betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan mereka karena sayangnya mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mereka terjatuh ke dalam neraka, wal iyadu billah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh selendangnya yang beliau kenakan di pundaknya untuk mengingatkan manusia ketika itu agar hendaknya mereka takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nu'man bin Bashir pun berkata, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang mengenakan 2 terompah dan 2 talinya dari api, yang karenanya
Mendidihlah. Ia mendidih sebagaimana panci yang berisi air yang mendidih. Seakan-akan bila dilihat tiada seorang pun yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal orang itu adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Perhatikan adik-adikku sekalian, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ceritakan kepada kita yang paling ringan siksanya, yang paling rendah, yang paling ringan, yang paling sedikit siksanya di neraka. Sehingga kalau orang melihat siksa yang paling ringan itu, mereka pun sampai-sampai berkata tidak ada lagi orang yang paling berat siksanya darinya. Mereka akan melihat bahwa itulah manusia yang paling berat siksanya di neraka. Maka renungkanlah perkara ini adik-adikku sekalian, pikirkanlah bagaimana kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang manusia-manusia yang membangkang terhadapnya, yang kufur terhadapnya, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memperingati sahabat-sahabatnya tentang neraka yang paling ringan saja? Karena ini saja yang paling ringannya sudah sangat mengerikan. Sudah sangat mengerikan. Bagaimana dengan yang paling besarnya? Bagaimana dengan neraka yang lapisan 7 yang paling di bawah? Bagaimana dengan keraknya neraka? Bayangkan sendiri kalau bisa dibayangkan. Kemudian setelah itu, maka ayat-ayat yang kita sampaikan tadi ini, maka ayat ini dimaksudkan untuk Umayyah bin Khalaf, laknatullah alaih, dan orang-orang yang sejenisnya. Ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang ini dan orang-orang yang sama sepertinya, orang-orang yang mengikuti jejak-jejaknya, yang suka membangkang, yang suka melakukan kekufuran, yang suka menyiksa kaum muslimin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa." Dan kelak orang yang paling takwa akan dijauhkan dari api neraka. Ayat ini ditujukan kepada Abu Bakar dan orang-orang yang sejenisnya, orang-orang yang mirip dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwanya. Siapa ketika itu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada sahabat yang lain yang memiliki harta dan rela mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar yang melakukannya karena kuatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tingginya keikhlasannya, karena tulusnya Abu Bakar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dikorbankan hartanya untuk membebaskan budak-budak kaum muslimin yang diperlakukan tidak senonoh, yang disiksa dengan siksaan yang pedih oleh kaum musyrikin. Beliau pun bebaskan mereka, dan Abu Bakar membebaskan budak-budak ini semata karena mengharapkan wajahnya Allah. Sama sekali tidak mengharap dari balas budinya para budak itu. Abu Bakar tidak mengharapkan balas budi dari sang budak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau. Allah Subhanahu wa taala puji Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena ketulusannya, keikhlasannya, kemuliaannya. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan jiwanya. Jadi harta itu adik-adikku sekalian, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dapat membersihkan jiwa. Itu dapat membuat hati kita menjadi semakin kokoh dan kuat. Dapat melembutkan hati kita dan dapat membersihkan jiwa kita. Kemudian seterusnya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala terus memuji akhlak dan kondisi hatinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melakukan perbuatan itu, membebaskan para budak-budak yang tertindas
dia betul-betul Allah Subhanahu wa taala ungkap keikhlasannya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memberinya nikmat. Kira-kira dorongan apa yang membuat orang berkorban sedemikian banyak? Banyak hartanya yang keluar, dikeluarkan hartanya yang begitu banyak, namun tidak ada manusia yang bisa membalasinya. Tidak ada manusia yang bisa membalas jasa baiknya itu. Untuk apa dia korbankan kalau bukan karena dorongan keikhlasan di dalam hatinya? Ini karena keikhlasannya Abu Bakar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan hartanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan harta itu semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak ia benar-benar mendapatkan kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berbuat baik, yang senantiasa mengikhlaskan amalan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis di sini mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan orang-orang yang dimerdekakannya beserta seluruh para sahabat yang lain dan seluruh orang-orang yang semisalnya yang mengikuti jejaknya, yang mau beramal sebagaimana mereka beramal. Allah Subhanahu wa taala puji mereka dengan keikhlasan mereka menapaki jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau menceritakan, adik-adikku sekalian, kalau kita mau menceritakan seluruh pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di dalam agama ini, di dalam Islam ini, maka kita bermalam di sini pun tidak selesai kita ceritakan. Sangat besar pengorbanannya Abu Bakar untuk Islam, sangat besar pengorbanannya. Seluruh keluarganya dia persenjatai. Seluruh keluarganya dia persenjatai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak tanggung-tanggung. Anaknya sendiri yang kafir ya ketika itu, yang hadir di perang Badar, yang dia memerangi kaum muslimin, anak kandungnya sebelum dia masuk Islam, dia memerangi kaum muslimin. Maka Abu Bakar senantiasa mengintainya. Abu Bakar senantiasa mencari-carinya, senantiasa mendekatinya. Untuk apa? Ingin dia bunuh sendiri anaknya karena memerangi Islam, karena memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Anak kandungnya ingin dia bunuh kalau dia menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala akan dia korbankan. Maka setelah selesai perang Badar, lalu kemudian anaknya itu pun masuk Islam, dia pun bertanya kepada ayahnya, kepada Abu Bakar, "Wahai ayahku, dulu waktu Badar aku tahu bahwa engkau senantiasa mengincarku, namun aku selalu lari darimu. Aku tidak mau berhadapan denganmu dan aku tidak mau berperang denganmu." Maka apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar pun berkata, "Sungguh andai kata engkau mendekat denganku, maka aku akan membunuhmu ketika itu. Aku tidak punya lagi rasa sayang terhadap siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Anaknya sendiri ingin dikorbankan kalau dia menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Betapa besar dan tingginya keimanannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga patut dia digelari dengan gelar yang sangat mulia, As-Siddiq. Gelar yang sangat mulia, As-Siddiq. Sehingga Nabi SAW pun mengatakan bahwa sebaik-baik umat dari kalangan para nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik umat dari kalangan umatnya para nabi, baik umat-umat terdahulu maupun sekarang, maka Abu Bakar yang terbaik radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mau berbicara tidak habis
Sampai berhari-hari tidak habis cerita tentang perjuangan dan pengorbanannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak habis. Belum lagi kalau diceritakan bagaimana kisahnya Abu Bakar dalam mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mau melakukan amalan hijrah ke Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di emban kematian. Seluruh kaum musyrikin Quraisy mencarinya, hidup atau mati, akan diberi hadiah 100 ekor unta bagi siapa yang bisa mendapatkan Nabi. Hanya Abu Bakar yang mendampinginya. Hanya Abu Bakar yang berani mendampinginya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sadar betul dengan kesadaran yang tinggi bahwa resiko mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah adalah resiko kematian. Kalau didapat pasti mati. Jangan harap bisa hidup lagi. Betapa besar perjuangannya Abu Bakar. Kalau kita ceritakan bagaimana kisahnya di gua, yang dia rela kakinya dijadikan penutup lubang ular. Dia rela dihisap oleh ular dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipatuk. Betapa besar perjuangannya Abu Bakar radhiyallahu taala. Pelajari ini adik-adikku sekalian, pelajari. Pelajari, inilah tauladan kita, inilah kekasih kita. Inilah panutan kita. Pelajari mereka, kisah hidupnya. Agar kita bisa mencontoh mereka dan agar kita bisa mencintai mereka dan agar Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama dengan mereka di dalam surganya insyaallah taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau yang dia cintai adalah para nabi dan sahabat-sahabat yang mulia, maka dia akan bersama dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak beramal sebagaimana para nabi dan sahabat-sahabatnya itu beramal. Cukup mencintai mereka dengan kecintaan yang terbesar yang kita miliki. Kalau yang dicintai itu adalah artis-artis kafir, wal'iyadu billah, persiapkan diri kita bersamanya di neraka. Jangan sekali-kali ada rasa condong di hati kita, rasa tertarik di hati kita, rasa cinta di hati kita terhadap orang-orang kafir, bagaimanapun dia menarik pandangan kita, bagaimanapun hebatnya dalam memikat hati kita, jangan mau condong kepadanya. Karena pada hakikatnya dia adalah manusia-manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala bakar nanti di nerakanya. Kalau dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini adik-adikku sekalian, perhatikan. Perhatikan cintanya kita dan bencinya kita kepada siapa. Ya. Ikram ya, perhatikan. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.